Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tutorial untuk membuat denah sederhana menggunakan software AutoCAD. Dan ini adalah modul yang bisa kalian baca untuk membantu kalian dalam membuat denah. Dan link untuk mendownloadnya akan saya taruh di deskripsi. Selamat belajar. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat denah sederhana di sini adalah kita harus menuju ke units. Dan kalian pilih desimal, lalu berapa angka yang kalian inginkan di belakang koma. Di sini saya memilih untuk 2 angka di belakang koma dengan satuannya cm. Nah, lalu kita klik OK. Dan di sini kita pertama-tama itu harus membuat garis bantu dengan menggunakan perintah line. Nah, ini kan garisnya masih tidak di sudut-sudut istimewa ya. Nah, jadi kita harus pencet F8 biar garisnya itu membentuk sudut istimewa. Oke, langsung saja kita membuat garis bantu, dan di sini saya ingin lebarnya itu 10 meter, maka langsung saja kita tulis 1000. Lalu untuk panjangnya saya ingin 15 meter. Dan bisa kita percepat dengan sejajarkan kursor pada sudut pertama garis ya, seperti itu. Nah, setelah membuat garis bantu, kita bisa membuat sebuah layer baru untuk dinding. Sini kita beri nama dinding dan kita pilih warna yang berbeda, misalkan hijau. Oke, kita ganti layer. Nah, untuk membuat dinding, pertama kita membuat sebuah kotak dengan lebar itu 15 cm untuk ukuran normal dinding. Dan di sini kita menggunakan fitur offset sebesar 2 cm untuk membuat lapisan ke dalam. Setelah itu kita tarik ujung garis ini, dan begitupun ke sisi yang bawah. Nah, untuk membuat arsiran pada dinding ini kita menggunakan fitur yang bernama Hatch. Lalu kita menggunakan tema ANSI 32 dan letakkan di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kolom menggunakan fitur yang sama, yaitu rektang, lalu dengan lebar dan panjang 15 cm, dan menggunakan hatch dengan tema yang konkret. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuat partisi-partisi ruangan sesuai dengan ruangan yang kalian inginkan. Di sini saya ingin membuat sebuah teras panjang 2 meter di bagian kiri. Nah, untuk dal ini jika dirasa angkanya terlalu kecil, kita bisa mengubahnya agar menjadi lebih besar dengan menggunakan dim style. Masuk ke modify. Nah, di text pada bagian text height kita tingkatkan ke angka yang lebih besar, misal 10. Kalau masih terlalu kecil bisa kita perbesar lagi dengan yang kalian inginkan. Nah, oke, saya rasa cukup. Lalu di sini saya ingin membuat line dengan panjang 3 meter. Lalu di sini juga 3 meter ke atas. Di sini saya lanjut ke 800 cm atau 8 meter, lalu ke sini. Nah, selanjutnya saya juga membuat ruangan di sini dengan kamar mandi di angka 1,5 atau 2 meter. 2
lalu kesini 200. Nah, jika dirasa terlalu besar bisa kita pindahkan, delete. Lalu ini juga kita bisa delete dan kita buat lagi 150, sininya 200. Nah, selanjutnya untuk meletakkan kolom kita bisa menggunakan fitur copy, lalu kita letakkan di tengah-tengah kolom ini dan letakkan di bagian-bagian pada sambungan dinding. Ya, setelah itu lakukan hal yang sama kepada dinding yang sudah kita buat. Menggunakan perintah copy, lalu letakkan pada ujung dinding dan kita letakkan di bagian-bagian yang sudah ada. Nah, untuk dinding yang ingin kita letakkan secara horizontal, kita bisa menggunakan sebuah perintah yaitu rotate. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan copy kembali. Nah, jika terdapat dinding yang terlalu offset seperti ini, kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan cara memblok, lalu klik pada ujung dinding dan kita geser ke tempat yang kita inginkan. Jika sudah melakukan pekerjaan dinding ini, maka selanjutnya kita bisa menambahkan detail-detail seperti pintu, jendela, maupun furnitur-furnitur lain seperti yang bisa kalian lihat pada contoh ini. Ada kasur ataupun tanaman-tanaman di taman, mobil, pintu, meja, kursi. Dan itu mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Begitupun dengan tampak depan maupun tampak belakang dari bangunan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, dan semoga video tutorial ini dapat membantu kalian dalam membuat sebuah DNA sederhana menggunakan software AutoCAD. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.